ibu ini dari prodi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Oke. Berikutnya ada Pak Nafis ya. Mungkin Bapak sudah kenal, beliau berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Yang terakhir ada Bapak kenal Bapak Mahnasi Haditoko, beliau dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, kami ada enam orang yang datang ke sini untuk melakukan kegiatan ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab kami sebagai dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami tidak hanya duduk manis di kampus, hanya mengajar mahasiswa, tapi kami juga perlu melihat situasi kondisi, bisa bersosialisasi, bisa baku tanya, baku sharing dengan orang-orang yang masyarakat umum terkait tentang seperti apa, karena kami bergerak dalam dunia pendidikan, mereka berbicara tentang mungkin nanti narasumber kita akan membawakan lebih banyak materi. Jadi ada waktu ditanya, kalau nanti ada mau bertanya juga bisa bertanya terkait tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tanpa membuang waktu, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Fatih Sesiep SPD MPD untuk menyampaikan materi terkait tentang peranan 4.0 bagi putra putri Papua, khususnya di lingkungan Gereja Kingmi Siloam Papua. Ini kita menjalankan seperti yang tadi teman ibu sudah bilang, teman ibu sudah sampaikan sosialisasi saja. Jadi sosialisasi ini kita buat hari ini bertepatan ada teman-teman juga yang di sini, dan kita jarang juga berkunjung. Padahal ini sebenarnya kita punya gereja pendiri juga dari STKP, jadi ini menjadi bagian dari era 4G, era 4.0 ini. Biasa kita kalau main internet itu jaringan kalau angka 3 ke bawah tuh tidak bisa, jadi harus ada angka 4, itu yang orang bilang 4G. Jadi kalau itu baru jaringan bisa masuk, kita bisa tahu. Baik, di sini yang pertama kita sebelum ini kita fokus yang nanti kita mau ini nih, kita sebagai orang tua. Di sini saya tadi berharap mungkin bapak-bapak dengan mama-mama yang banyak. Saya tadi pikir begitu, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi nilai. Kita semua di sini calon-calon mama-mama dan calon-calon bapak-bapak. Ada juga orang tua-tua, terima kasih sudah mendukung kami dengan kehadiran hari ini. Ya, di sini tapi pada kenyataannya, terlebih kita di daerah gunung di sini, kita orang tua tuh bisa juga om, tante, macam misalnya saya dengan mungkin adik Alitoko. Secara struktur itu dia om, berarti itu orang tua saya. Kita kan di sini punya budaya seperti itu. Jadi mau tidak mau orang tua itu bukan hanya mama dengan bapak. Tapi kalau om berarti kau juga orang tua. Jadi tanggung jawab anak kan biasa begitu. Jadi itu kita orang tua. Jadi kita tidak bisa lepas dia punya anak begini, dia punya mama dengan bapak tidak tanggung jawab. Tidak. Kita di mana tempat sebagai orang tua kita punya tanggung jawab ada. Jadi untuk kita di daerah pegunungan kita punya budaya itu masih kental. Jadi orang tua itu bukan hanya mama dengan bapak, tapi juga pangkat om, sepupu, tante, bahkan nenek dengan tete. Kita kebanyakan sekarang tuh orang-orang muda sekarang dengan pergaulan bebas, kadang tuh banyak yang mereka masih mau jalan-jalan, kadang tuh yang tadinya anak tuh jadi adik. Jadi tete dengan nenek ambil peran langsung, ini saya punya anak. Jadi itu juga mau tidak mau tete dan nenek juga tuh menjadi orang tua. Itu sering terjadi di dunia kenyataan pada hari-hari ini. Ya itu yang pertama tentang orang tua. Kemudian yang kedua, siapa itu anak? Jadi anak itu secara resmi itu biasanya anak itu dari umur yang 0, bahkan biasa dalam Perut itu sudah anak itu sampai dengan umur 12 tahun. Kalau sudah 13 itu sudah mulai masuk, 12 tahun ke atas itu sudah mulai masuk remaja. Tetapi kita di sini kita masih tetap mengasuh anak itu sampai 17, 18 tahun. Karena sana ada negara-negara yang sudah umur 17 tahun, anak harus keluar dari rumah, hidup sendiri. Oh silakan cari hidup sendiri. Tapi kita di Indonesia kita masih tetap anak itu masih harus dirangkul oleh orang tua. Apalagi kita di daerah-daerah di sini itu tidak bisa. Biar sampai sudah ya itu tentang anak. Kemudian yang berikut ini kita mau lihat tentang berkaitan dengan pendidikan ke depan itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi kita sudah berperan sebagai orang tua, ada tanggung jawab. Di sini tanggung jawab yang kami buat di sini yang paling penting pertama itu adalah untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan itu orang biasa bilang tuh sandang, pangan, papan. Jadi sandang itu bagi
taruh. Jadi itu juga menjadi salah satu tanggung jawab kita orang tua, bahwa kita berjuang supaya anak-anak harus punya tempat tinggal yang layak. Ya itu pertama. Kemudian yang kedua, kita orang tua punya tanggung jawab yang kedua yang paling penting itu membentuk moral dengan karakter anak. Jadi selain kita hanya berusaha cari makan tiap hari, kita orang tua sama. Jadi ini menjadi beban kita ke depan. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting sekarang ini, karena di zaman sekarang orang sudah menggunakan semuanya sama-sama pengarahan ini. Kemudian yang berikut ini kita lihat tentang 4G. Jadi 4G itu yang tadi saya sudah sampaikan itu di mana kita sekarang tuh menggunakan internet ini sebagai hal yang paling mudah untuk segala informasi, bahkan yang baik yang buruk semua juga orang bisa dapat langsung segera. Jadi ini juga menjadi hal yang kita perlu lihat sama-sama di hari ini. Baik, di sini untuk melihat ini kita kebetulan di sini ada orang tua-tua berapa orang di sini. Kita perlu melihat sebelum kita bicara ke masa depan itu kita perlu melihat ke belakang. Memang Alkitab bilang tuh jangan menoleh ke belakang, nanti jadi tiang garang. Tapi ada juga perahu kalau di pantai-pantai sana itu rakit itu tidak pakai dayung, tapi harus taruh kayu toh. Harus dorong ke belakang kuat supaya maju ke depan. Jadi kita mau maju kita harus dorong ke belakang dulu. Ya. Jadi kita perlu lihat ke belakang. Di sini yang pertama itu kita di sini bisa lihat Bapak dorong masih ada ini tentang kebutuhan hidup kita dulu. Kalau dulu mungkin kita tidak terlalu pikir nasi. Yang penting ada hipere 1 buah 2 buah tuh kita jalan. Tapi anak-anak sekarang tuh tidak makan nasi tuh itu rasa macam aduh saya tidak makan ini tidak bisa. Saya tidak mau ke sekolah. Itu mengenai kebutuhan hari-hari. Kalau dulu tidak pakai sendal, sepatu juga sekolah. Tapi anak-anak sekarang tuh, aduh mama sepatu ini, anak teman lain tuh dorong pakai yang model sekarang tuh yang begini, tapi saya ini kenapa begini terus ya? Itu terkadang, atau sedikit saja robek tapi sudah jadi alasan. Jadi terlalu banyak hal-hal yang berkaitan tentang kebutuhan hidup. Kemudian karakter, moral, pada masa dulu. Kalau dulu itu, saya ingat saya punya bapak pernah cerita. Bapak orang dulu kan masuk SD itu badan sudah ada yang macam saya juga dulu itu. Tapi ibu guru yang datang mengajar mungkin kah? Ibu di sebelah ini kah? Tapi ibu guru kalau pukul dengan rotan juga, orang diam saja baru menangis begini tidak bisa bicara. Sekarang 500 kalau ke depan sudah ada berapa kabupaten lagi ya mungkin bisa 2.000-an orang. 2.000 ini cukup Pak kita punya tenaga yang ada sekarang. Mungkin kita hanya ya mungkin 1.000 Pak. Yang ada sekarang termasuk saya kan belum pegawai itu, jadi ya kalau hitung lagi mungkin kita masuk yang berpendidikan akan datang dan akan isi tempat-tempat itu semua. Jadi kita mau demo, mungkin kita tidak bisa ekonomi, siapa suruh. Aduh di sana tuh ini orang ini, iya tapi memangnya sudah siap boleh datang, kita kemana? Kita kembali karena ternyata lebih banyak yang ada di jalan yang sebenarnya putus sekolah. Macam tadi ini dua hal yang penting sekali. Di sini yang pertama untuk moral dengan karakter anak. Kira-kira bapak-bapak di sini ada usul apa yang kita bisa buat ke depan. Seandainya kalau untuk karakter nih cara yang paling bagus apa supaya anak punya karakter bisa dibina ke depan. Kira-kira itu melalui apa? Nah ini saya tanya saja. Maksudnya ada di sini juga tapi saya tanya dulu toh. Saya sendiri bicara beberapa menit jadi saya tanya untuk membentuk karakter mereka ini supaya jangan orang kayak tadi tuh siapa mau maju-maju pukul saja. Ya mungkin pertama itu kita harus bina melalui iman. Karena karakter itu manusia di dalam. Biar dia pintar pelajaran 1 buku 2 buku semua, tapi kalau dia punya karakter tidak ada itu takut akan Tuhan tidak ada itu bahaya. Jadi untuk takut akan Tuhan ada itu pertama kita harus ajar mereka itu dengan firman Tuhan. Di sini ada jemaat hari Minggu mungkin sekolah Minggu kita bawa anak-anak itu kita sudah biasa buat. Tetapi setelah itu mungkin hal berikut itu kita orang tua sekarang tuh punya waktu habis di luar. Kita jarang punya waktu untuk cerita anak-anak. Bapak saya ingat dulu masih kecil tuh kami sebelum tidur kita biasa cerita. Aduh dulu sana kami naik gunung sekali nih sampai di atas Sekanova di sana baru kami cari berburu begini. Kami pergi bikin kelapa hutan. Bapak tuh dia suka cerita. Jadi dari cerita-cerita itu nanti terakhir dia kasih nasihat. Jadi nanti kamu begini. Jadi cerita-cerita nasihat orang tua. Kemudian cerita-cerita kitab suci ini kita bisa tanamkan itu. Percaya tidak percaya. Ada orang bilang begini. Kita yang tanam, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Itu ada. Jadi
kita kasih saja macam tanaman kita siram saja, kita kan tidak tahu dia tumbuh bagaimana, daun keluar bagaimana, di dalam itu air kerja bagaimana, itu kan sebagai jemaat di sini. Jadi itu menjadi tanggung jawab supaya kita bisa membantu. Jangan karena satu nomor saja anaknya langsung tidak sekolah 1 bulan. Itu bukan hanya orang tua yang berdosa, kita yang ada di sekitar sini kita pikul beban itu menjadi kita merasa bersalah. Jadi untuk anak-anak punya PR tugas ini ada jalan. Kalau tidak mungkin kakak-kakak yang di SMP, SMA, siapa tahu ke depan Tuhan panggil jadi guru. Jadi mulai dengan terus yang utama untuk anak kami berbanyak orang tua kami di rumah. Terus yang ketiga itu ibu bapak guru biasanya sampai berbuat. Jadi itu kami sudah paham. Semuanya sudah mundur itu menunjukkan kami ya. Yang kedua tadi penang ini karakter anak-anak sekarang yang generasi ini setelah misalnya kami kalau di rumah mereka tidak ikuti kebawaan kami orang tua terus ini itu kami hanya masukan dari jangan jadi penonton di atas negeri sendiri. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Tidak mungkin orang lain datang bangun kita punya daerah. Kalau bukan hari ini kita, nanti kapan lagi? Kalau tunggu bulan depan, tahun depan, nanti orang lain yang ambil kesempatan itu. Jadi kita sama-sama dengan segala kekurangan, keterbatasan kita tetap sertakan Tuhan dalam segala hal, sebagai orang tua dalam segala kekurangan, kelemahan. Kita tetap andalkan Tuhan untuk membina anak-anak kita yang Tuhan kasih titip kepada kita. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan ke teman. Perdana pemula untuk kita bisa saling sharing berkomunikasi. Mungkin di kegiatan selanjutnya seperti saya katakan tadi bisa kita jadikan sebuah wadah tempat kita membimbing anak-anak di sini bisa belajar membaca, belajar berhitung dengan trik-trik ataupun dengan cara-cara yang sudah banyak dilakukan di luar sana yang tidak pernah dilakukan di sini. Kita bisa adopsi dari luar sana dan kita pergunakan di sini, bisa jadi seperti itu. Baik, selamat siang. Kami hari ini dari STKIP Abdi Wacana Wamena. Di sini kami para dosen kami berenam. Kami melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu merupakan salah satu bagian yang harus kami dosen-dosen lakukan dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi selain mengajar, kami juga ada penelitian dan salah satunya pengabdian. Di mana hari ini kami melakukan pengabdian khusus di pos penginjilan di Siloam, Sinagma Wamena. Jadi di sini kami datang dengan tema yang kami bawakan yaitu sosialisasi peran dan tanggung jawab orang tua terhadap khusus untuk pendidikan kepada di zaman era 4G. Jadi dengan adanya perkembangan internet jaringan yang sedang meluas, bagaimana kita menuntut diajak orang tua kita untuk kita sebagai orang tua punya peran sehingga kita punya anak-anak itu tidak menggunakan alat-alat ini salah, tetapi boleh menggunakan wadah internet ini yang di dalam di 4G ini bisa digunakan untuk kemajuan pendidikan. Jadi kita punya peran orang tua tetap ada di dalam mendukung anak-anak dengan mempertimbangkan semua perkembangan. Kalau kita tidak sekarang dengan adanya perkembangan pemekaran dan lain-lain ke depan ini nanti banyak sekali membutuhkan manusia-manusia yang siap untuk mengabdi. Jadi khusus itu semua bisa tercapai kalau pendidikan itu dia berjalan dengan sangat baik. Jadi salah satunya itu yang memegang kunci dari keberhasilan pendidikan adalah orang tua. Orang tua di sini baik mama, papa ataupun kita di daerah sini itu kita hidup berkeluarga di mana om ataupun yang berperan sebagai orang tua itu dia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk demi keberhasilan. Jadi seperti itu kami datang dengan apa adanya kami dan terima kasih kepada gereja di sini, jemaat yang sudah menerima kami. Ke depan kami akan tetap melakukan terus kerjasama. Mungkin yang kalau hari ini sebatas orang tua, ke depan mungkin kami akan terus melakukan kerjasama lagi untuk anak-anak, PAUD ataupun untuk pemuda-pemudi.
Jadi itu yang mampu kami kerjakan dari STKIP Abdi Wacana Wamena di dalam pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Itulah sosialisasi bagaimana pentingnya pendidikan yang sudah dibawa oleh para dosen kampus STKIP Abdi Wacana Wamena Sinagma. Jadi dalam momen ini kami dari jemaat, saya mewakili dari seluruh jemaat, tidak bisa membalas apapun, tetapi Tuhan yang punya segala sesuatu yang akan memberkati dalam setiap tugas dan pelayanan daripada bapak-bapak atau ibu-ibu selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus dapat memberkati kita sekalian. Iya baik, terima kasih. Itulah kegiatan sosialisasi dari para dosen STKIP Abdi Wacana Wamena di Pospi Siloam Sinagma, dan berjalannya kegiatan ini, ada beberapa hal penting yang kami bisa mengerti, bagaimana cara untuk menggunakan media itu dengan baik adanya. Dan usai dari semua kegiatan ini, mereka dari para dosen telah menyiapkan jamuan kasih berupa makanan, yang siap kami menikmati bersama. Dalam hal ini juga mereka dari Gereja Kingmi Pospi Siloam Sinagma menyampaikan terima kasih kepada semua para dosen yang mengambil bagian dalam hal ini. Karena setiap pelayanan itu bukan di ibadah-ibadah berlangsung saja, tetapi dengan cara ini dan momen ini juga kami bisa mengerti apa itu kehidupan di saat ini dan selamanya. Dan juga berjalannya kegiatan ini, kami dimulai dari jam 12 siang sampai jam 2 sore. Dan juga di dalam kegiatan ini juga diikuti dari para orang-orang tua dan anak-anak usia sekolah minggu sampai pemuda. Dengan jumlah kehadiran 45 jiwa yang hadir dalam kegiatan ini. Baik para pemirsa, itulah singkat kegiatan hari ini. Mikael Tanu Wamena Papua melaporkan.